Hasil laga pemain keturunan abroad tadi malam, ribuan supporter timnas di Qatar membeludak. Nathan Chuaon berpotensi starter, Bagas Kafah masuk. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Indonesia, Jairudin Dewal disebut membantu Crystal Palace mempermalukan Liverpool 1-0 di Stadion Anfield. Kedua tim saling berhadapan di pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024. Liverpool sebenarnya tampil mendominasi sejak awal, namun Crystal Palace berhasil mencuri 3 poin lewat gol tunggalnya. Jairudin Dewal masuk dari bangku cadangan di babak kedua, tepatnya Jairudin Dewal masuk pada menit ke-75. Penampilan Jairudin Dewal di laga Liverpool versus Crystal Palace itu menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Salah satu akun di media sosial TikTok pun ikut meramaikan momen tersebut. Jairudin Dewal masuk di menit ke-75 melawan Liverpool, tulis akun tersebut. Liverpool pun dipaksa menelan pil pahit kala menjamu Crystal Palace di Anfield Stadium. Pada lanjutan Liga Super Denmark, FC Copenhagen bertanding ke markas Midtjylland. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, diturunkan sejak menit awal oleh FC Copenhagen. Dalam laga ini, Kevin Dix mampu menyelamatkan tim dari kekalahan lewat gol penaltinya di menit ke-95. Kevin Dix diberikan kepercayaan sebagai eksekutor, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan ketenangannya, Kevin Dix berhasil melesatkan gol dari garis putih tersebut dengan sempurna. Dalam hal ini, gol cetakan Kevin Dix tersebut menjadi ramai di media sosial tanah air. Pasalnya, sang pemain terus digadang-gadang akan menjadi bagian dari skuad tim merah putih. Jai Itzes tampil sebagai starter saat Venezia menjamu Brescia dalam lanjutan Serie B Italia. Bek timnas Indonesia itu membantu timnya meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0. Dalam laga ini, Jai Itzes dimainkan Venezia sejak menit pertama. Dia dipasang sebagai bek dalam formasi 3-5-2. Sehabis turun minum, Jai Itzes tetap dimainkan. Ia baru digantikan ketika memasuki menit ke-78. Sofa Soccer mencatat salah satunya Jai Itzes mencatatkan 1 sapuan, 1 tackle dan menyentuh bola 54 kali. Kemenangan ini membawa Venezia naik ke posisi ketiga klasemen Serie B dengan 61 poin. Pasukan Paolo Vanoli hanya berjarak 3 angka dari Como di atasnya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye diketahui berhasil mencetak asis ketika membela SC Heerenveen dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Tom Haye kembali menjadi andalan pelatih SC Heerenveen di lini tengah. Pemain 29 tahun itu menempati posisi gelandang bertahan. SC Heerenveen membuka kemenangan atas lawannya melalui gol pada menit ke-9. Sementara gol kedua SC Heerenveen dilesatkan pada menit ke-88. Gol kedua ini tak terlepas dari umpan matang Tom Haye yang melakukan sepak pojok. Selain mencatatkan asis, Tom Haye juga terlibat aktif sepanjang 90 menit. Aliran bola Heerenveen salah satunya berasal dari kaki Tom Haye. Pemain timnas Indonesia lainnya yang berada di SC Heerenveen adalah Nathan Chuaon. Nathan juga mendapatkan kesempatan bermain dalam laga ini. Nathan yang dipinjam dari Swansea City itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87. Berkat kemenangan ini, SC Heerenveen kini menempati peringkat ke-10 dengan 36 poin. Fortuna Sittard harus menyudahi pertandingan pekan ke-30 Eredivisie dengan kekalahan. Meski bermain di hadapan para pendukungnya, Fortuna Sittard gagal mengalahkan Feyenoord. Dalam laga ini, Ragnar Ratmangon tidak dimainkan sejak menit awal dan baru masuk di menit akhir babak kedua. Ya, tepatnya Ragnar Ratmangon masuk di menit ke-86, 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Fortuna Sittard harus rela turun ke peringkat ke-11 digeser SC Heerenveen. Skuad timnas Indonesia U23 dikabarkan akan diperkuat amunisi baru dari Eropa, di mana dipastikan bahwa Nathan Chuaon akan bergabung dengan pasukan coach Sintayong untuk turnamen Piala Asia di Qatar U23, di mana Piala Asia U23 2024 ini akan dimulai hari ini, Senin 15 April 2024, di mana timnas Indonesia U23 akan berjumpa tuan rumah Qatar pada laga pertamanya. Ya, dalam hal ini awalnya Nathan Chuaon disebut sulit untuk bergabung karena tidak mendapatkan izin klub. Kabar mengenai Nathan Chuaon yang sempat simpang siur untuk waktu yang lama akhirnya kini sudah jelas, di mana lobi-lobi ketum PSSI Erick Thohir dengan SC Heerenveen membuat pemain serba bisa itu bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23. Erick Thohir mengabarkan bahwa SC Heerenveen akan melepas Nathan Chuaon pada 14 April atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar, di mana dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu pun sudah tiba di Qatar.
Kami baru mendapatkan kabar baik bahwa Nathan Chuaon bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 pagi, ujar Erick Thohir dalam keterangannya. Ya, kabar bergabungnya Nathan Chuaon dalam turnamen ini tentu semakin menyuntik kekuatan timnas yang menghuni grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pertanyaannya, akankah Nathan Chuaon akan masuk dan bermain menjadi starter dalam laga pembuka nanti? Tentu ini menarik kita nantikan. Di sisi lain, di tengah bergabungnya Nathan Chuaon, beredar kabar bahwa pemain yang beratasnamakan Bagas Kava kini juga kembali masuk ke dalam daftar 23 pemain yang terdaftar di AFC. Hal ini terlihat dalam halaman resmi AFC yang disebut mengupdate daftar 23 nama pemain di Timnas Indonesia U23. Dalam hal ini, kedua nama pemain yang baru masuk seperti Nathan Chuaon dan Bagas Kava ini disebut menggantikan nama-nama seperti Zaki Ashraf dan juga Kakang Rudianto. Timnas Indonesia U23 dikabarkan akan mendapatkan dukungan ribuan supporter timnas saat melawan tim tuan rumah di Qatar di Piala Asia U23 2024 ini. Kondisi ini tentunya akan membuat kaget orang-orang di Qatar. Ya, Piala Asia U23 2024 ini berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Hal ini menjadi kali pertama bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang tersebut. Ya, skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan tim tuan rumah di laga perdana yang akan digelar di Stadion Jasim bin Hamad nanti. PN Ponsosbud KBRI Qatar Ali Murtado mengatakan antusias supporter Indonesia untuk datang langsung ke stadion mendukung timnas Indonesia U23 membuat kaget orang-orang di Qatar, di mana akan ada ribuan supporter Indonesia yang akan datang ke pertandingan nanti. Orang-orang di sini banyak yang terkejut kenapa fans Indonesia begitu antusias, bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender FIFA, kata Ali Murtado Senin 15 April 2024. Kami lakukan blocking tiket sebanyak 1.705 set, yang beli mandiri saya yakini lebih dari 1.000. Jadi untuk match pertama versus Qatar nanti sekitar 4.000 supporter Indonesia akan datang ke Stadion Jasim bin Hamad, terang Murtado. Timnas Indonesia U23 sendiri lolos ke Piala Asia U23 2024 ini usai tampil mulus di kualifikasi 2023 lalu. Dua kemenangan diraih Garuda Muda yakni mengalahkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0 di Stadion Manahan Solo tahun lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.